Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madeli Famurani Anwar dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 13. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kekebalan tubuh manusia sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu Eis Komalasari SPD. Materi sistem kekebalan tubuh manusia. Yang pertama, dari definisi, sistem kekebalan tubuh manusia adalah kemampuan tubuh untuk melawan patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah lain, sistem imun ini sering juga disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada organ pembentuk sistem imun. Pada manusia banyak terdapat di organ-organ limfoid yakni limpa, nodus limfa, sumsum tulang belakang, timus, dan tonsil. Yang pertama, limfa. Limfa merupakan organ limfoid dengan ukuran yang besar dan terletak di belakang lambung. Adapun kelenjar yang dihasilkan oleh limfa berwarna ungu tua yang memiliki fungsi antara lain untuk membentuk sel darah putih atau leukosit dan antibodi, membunuh kuman, dan menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Yang kedua ada nodus limfa. Di dalam nodus limfa terdapat ruang yang lebih kecil yang dinamakan nodulus. Nah, di dalam nodulus terdapat ruangan yang lebih kecil lagi yang dinamakan sinus, di mana di dalam sinus terdapat banyak makrofag dan limfosit. Nodus limfa berfungsi untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Yang ketiga, sumsum tulang. Di sumsum tulang inilah sel-sel darah, terutama sel darah putih, dibentuk oleh sel darah induk. Sel darah putih atau leukosit memiliki fungsi yang sangat vital bagi sistem kekebalan tubuh. Limfosit terdiri dari dua jenis, yakni limfosit B dan limfosit T. Yang keempat ada timus. Timus berfungsi sebagai tempat perkembangan limfosit yang dihasilkan dari sumsum merah untuk menjadi limfosit T, yang kemudian berubah menjadi sel T sitotoksik, sel T penolong, sel T supresor, dan sel memori. Timus tidak menyerang patogen secara langsung, namun timus akan mensekresikan hormon tipopoietin untuk memberikan kekebalan pada limfosit T. Yang kelima atau yang terakhir, tonsil atau amandel. Tonsil berfungsi untuk membunuh penyakit yang terdapat pada saluran pernafasan pada bagian atas dan faring. Hal ini dapat dilakukan karena tonsil dapat mensekresikan kelenjar yang banyak mengandung limfosit. Selanjutnya ada fungsi sistem imun. Fungsi sistem imun ini bisa untuk kesehatan. Yang pertama, melawan kuman atau patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit atau jamur, dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Yang kedua, mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan seperti sel kanker. Yang terakhir, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selain itu, fungsi lainnya melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing. Selanjutnya ada untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang tua. Dan pendeteksi adanya sel abnormal, termutasi atau ganas, serta menghancurkannya. Next, di sini ada jenis sistem imun. Dalam melindungi tubuh dari berbagai infeksi, ada dua jenis sistem imun yang utama, sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Yang pertama, sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan ini dikenal juga dengan nama lain sistem imun non-spesifik yang dimiliki oleh tubuh secara alami. Fungsi sistem imun bawaan adalah sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah dan melawan infeksi yang masuk ke tubuh secara langsung, seperti dari kulit atau saluran pencernaan. Yang kedua, sistem imun adaptif. Saat antigen berhasil melewati sistem imun bawaan, sistem imun adaptif pun berperan sebagai pertahanan selanjutnya. Sistem imun adaptif terus berkembang selama kita menjalani hidup. Ketika kita terserang penyakit pertama kalinya atau mendapat vaksinasi, tubuh kita menyimpan memori imunologis, sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit yang sama di masa depan. Seiring berjalannya waktu, sistem imun adaptif akan terus beradaptasi dan mengenali berbagai antigen, bakteri, atau virus yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya ada cara kerja sistem imun.
Yang pertama, ada mengenali zat asing yang masuk ke tubuh. Ketika antigen melekat pada reseptor sel imun, seluruh tubuh akan bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan sinyal untuk mengaktifkan setiap komponen sistem imun. Fungsi sistem imun salah satunya membuat catatan mengenai setiap antigen yang pernah dijumpai pertama kalinya dan bagaimana cara menghancurkannya. Karena memori tersebut saat terserang oleh antigen yang sama, tubuh akan langsung mengenali penyakit tersebut dan segera mengeluarkannya. Yang kedua, menghasilkan antibodi. Sel plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Antibodi akan mengikat pada antigen yang masuk dan limfosit B akan membentuk sel memori yang bertahan di dalam tubuh. Jadi, ketika sistem imun berjumpa dengan antigen yang sama, antibodi akan selalu siap sedia melawan antigen tersebut. Yang ketiga, diadaptasi untuk vaksin. Cara kerja imunisasi atau vaksin mirip dengan proses tersebut. Vaksin akan memperkenalkan sistem imun dengan antigen penyakit, sehingga tubuh dapat memproduksi sel memori dan antibodi yang siap menghalangi antigen kapanpun dimanapun. Yang keempat, imun lebih kuat terhadap antigen lama. Pernah berpikir mengapa jarang sekali orang terkena cacar air untuk kedua kalinya? Ini karena sel memori tersebut yang mengenali antigen cacar air, sehingga sistem imun langsung membunuhnya. Sedangkan penyakit baru seperti virus COVID-19 tidak dikenali oleh tubuh dan belum ditemukan vaksinnya. Virus ini akan mudah menyerang siapapun, terutama orang dengan sistem kekebalan lemah. Yang kelima ada membunuh antigen. Antibodi dari limfosit B ini tidak akan bekerja sendiri. Antibodi membutuhkan bantuan limfosit T untuk membunuh antigen. Bayangkan limfosit B sebagai penjara untuk mengurung antigen penyakit, sedangkan limfosit T sebagai prajurit yang membunuh antigen penyakit ini. Bahkan sebagian komponen limfosit T disebut juga T killer cell atau sel T pembunuh. Selain itu, limfosit T berfungsi menyampaikan sinyal ke sel lain seperti fagosit yang juga bekerja dengan menelan dan menghancurkan virus. Yang terakhir, bagaimana pada penderita autoimun? Bagi penderita autoimun, tubuh tidak bisa membedakan antara zat asing dan sel tubuh sendiri. Oleh karena itu, sistem imun bisa menyerang sel tubuh sendiri yang sehat dan tidak berbahaya. Kondisi ini menyebabkan penderita autoimun mudah terserang berbagai penyakit. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Pertama ada genetik. Contohnya, seseorang dengan riwayat keluarga diabetes mellitus akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. Yang kedua, fisiologis. Melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, berat badan yang berlebih dapat menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Yang ketiga ada stres. Karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. Yang keempat ada usia, dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Yang kelima, hormon bergantung pada jenis kelamin. Yang keenam ada olahraga. Olahraga jika teratur akan meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun, olahraga berlebihan meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu munculnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Yang ketujuh ada tidur. Jika kekurangan tidur akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh menjadi melemah. Yang kedelapan ada nutrisi, seperti vitamin dan mineral yang diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. Yang kesembilan pajanan zat berbahaya. Contohnya bahan radioaktif, pestisida, rokok, minuman beralkohol, dan bahan pembersih kimia mengandung zat-zat yang dapat menurunkan imunitas. Ke-10 ada racun tubuh, yaitu sisa metabolisme. Jika racun ini tidak berhasil dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu kerja sistem imunitas. Yang terakhir, penggunaan obat-obatan, terutama penggunaan antibiotik yang berlebihan teratur menyebabkan bakteri lebih resisten sehingga ketika bakteri menyerang lagi, sistem kekebalan tubuh akan gagal melawannya. Yang terakhir ada gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi. Hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan atau dikenalkan sebelumnya.
Respon imunitas ini berlebihan dan tidak diinginkan karena menyebabkan ketidaknyamanan. Pada umumnya terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Antigen yang mendorong timbulnya alergi disebut alergen. Contoh alergen yaitu spora kopang, serbuk sari, rambut hewan, kotoran serangga, karet lateks, obat-obatan, dan bahan makanan seperti telur, susu, kacang, udang, dan kerang. Yang kedua ada penyakit autoimunitas. Autoimunitas adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya artritis rheumatoid, penyakit Grave, anemia perniciosa, penyakit Addison-Gilstein, dan yang lainnya. Yang terakhir ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Defisiensi imun kongenital, keadaan tidak memiliki sel B maupun sel T sejak lahir. Penderita harus hidup dalam lingkungan steril. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Jumlah sel T penolong berkurang, sehingga sistem imunitas melemah. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.